Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Vita Nurlaila. Saya mahasiswa gizi dari UIN Wali Songo Semarang. Di sini, saya akan membahas mengenai video edukasi tentang apa itu diet penyakit hipertensi. Sebelum kita membahas mengenai apa itu diet penyakit hipertensi, yang pertama kita mengetahui apa tujuan dari edukasi itu sendiri. Tujuan dari edukasi itu sendiri yaitu edukasi dilakukan dalam rangka memberikan informasi terhadap masalah kesehatan kepada pasien dan keluarga. Yang kedua, membantu pasien dalam mengelola dan memodifikasi diet dan perubahan perilaku untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien dan keluarga tentang pentingnya kepatuhan diet untuk membantu penyembuhan dan pencegahan terjadinya komplikasi penyakit. Di video edukasi ini, kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama, apa itu pengertian dari hipertensi? Yang kedua, bagaimana tanda dan gejala pada penyakit hipertensi? Yang ketiga, apa saja faktor resiko penyebab terjadinya hipertensi? Dan yang keempat, bagaimana penata laksanaan diet pada penyakit hipertensi? Pada pengertian pertama yaitu, apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal atau kronis dalam keadaan waktu yang cukup lama. Tekanan darah dikatakan tinggi apabila tekanan darah sistolik lebih dari 120 mmHg dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 80 mmHg. Terdapat beberapa klasifikasi pada tekanan darah. Seseorang dikatakan normal tekanan darahnya apabila tekanan sistoliknya kurang dari 120 mmHg dan tekanan diastolnya kurang dari 80 mmHg. Sedangkan seseorang dikatakan prehipertensi apabila tekanan sistoliknya antara 120 sampai 139 mmHg dan tekanan diastolnya antara 80 sampai 89 mmHg. Sedangkan seseorang dikatakan hipertensi stage 1 apabila tekanan sistoliknya antara 140 sampai 159 mmHg dan tekanan diastolnya antara 90 sampai 99 mmHg. Dan seseorang dikatakan hipertensi stage 2 apabila tekanan sistoliknya lebih dari 160 mmHg dan tekanan diastolnya lebih dari 100 mmHg. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui tanda dan gejala hipertensi? Umumnya, tekanan darah tinggi tidak dirasakan dan tidak mempunyai tanda-tanda yang pasti pada penderita. Namun, boleh jadi berlangsung selama beberapa tahun tanpa disadari oleh orang tersebut. Terdapat beberapa tanda atau gejala yang sering dirasakan oleh penderita hipertensi, yaitu antara lain sering merasakan sakit kepala atau nyeri, sering merasakan rasa mual dan muntah, sesak nafas, sering merasakan jantung berdebar-debar, penglihatan merasa kabur, dan sering merasakan mudah lelah. Selanjutnya, terdapat faktor resiko penyebab terjadinya hipertensi. Ada beberapa faktor penyebab resiko terjadinya hipertensi, yaitu yang pertama, usia. Seiring bertambahnya usia seseorang, semakin besar pula resiko untuk menderita tekanan darah tinggi. Sehingga rata-rata pada penderita hipertensi sering dirasakan oleh usia lebih dari 40 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan usia muda dapat terkena hipertensi. Yang kedua, keturunan. Hipertensi rentan terjadi pada seseorang yang dimana dari keluarga yang memiliki riwayat darah tinggi. Yang ketiga, obesitas. Meningkatnya berat badan mengakibatkan nutrisi dan oksigen yang dialirkan ke dalam sel melalui pembuluh darah juga meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah di dalam pembuluh darah dan jantung, sehingga dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Selanjutnya yaitu
Gaya hidup. Gaya hidup atau pola makan yang tidak baik sangat berperan besar dalam kejadian hipertensi. Contohnya, ketika seseorang yang sering mengonsumsi makanan tinggi natrium dapat menyebabkan tingginya tekanan darah sehingga dapat mengakibatkan terjadinya hipertensi. Selanjutnya yaitu kurangnya aktivitas fisik atau olahraga. Keadaan ini dapat mengakibatkan meningkatnya denyut jantung, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Kurangnya aktivitas fisik juga dapat mengakibatkan peningkatan berat badan yang merupakan salah satu faktor terjadinya hipertensi. Selanjutnya yang keenam yaitu merokok. Kebiasaan merokok, nikotin dalam rokok dapat merangsang pelepasan katekolamin. Katekolamin yang meningkat dapat mengakibatkan iritabilitas miokardial, sehingga dapat mengakibatkan peningkatan denyut jantung, serta menyebabkan vasokonstriksi yang kemudian dapat meningkatkan tekanan darah. Sehingga dari beberapa penjelasan tersebut dapat merupakan faktor penyebab terjadinya hipertensi. Pada selanjutnya yaitu bagaimana penata laksanaan diet pada penyakit hipertensi. Di sini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu apa tujuan diet, yang kedua bagaimana prinsip dan syarat dietnya, yang ketiga macam-macam diet, yang keempat bahan makanan yang dianjurkan dan bahan makanan yang tidak dianjurkan. Tujuan diet hipertensi. Diet hipertensi atau yang sering disebut dengan diet rendah garam yaitu memiliki tujuan untuk mencapai dan mempertahankan status gizi yang optimal dan juga membantu menurunkan tekanan darah untuk mencapai normal. Syarat dan prinsip diet. Syarat dan prinsip diet pada diet penyakit hipertensi atau diet rendah garam yaitu energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral cukup sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, bentuk makanan sesuai dengan keadaan pasien. Apabila pasien mengalami permasalahan pada saluran cerna, dapat diberikan dalam bentuk makanan lunak, saring, ataupun sebagainya. Namun, ketika pasien tidak ada mengalami permasalahan saluran pencernaan, dapat diberikan dalam bentuk makanan biasa. Yang ketiga, jumlah natrium disesuaikan dengan berat tidaknya retensi garam di dalam tubuh. Dan selanjutnya, rutin melakukan aktivitas fisik dan hindari merokok serta makanan yang mengandung natrium tinggi. Jenis diet penyakit hipertensi atau diet rendah garam dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, diet rendah garam 1 yaitu antara 200 sampai 400 mg natrium. Jenis diet ini tidak menggunakan garam dapur dalam proses pengolahannya. Diet ini diberikan pada pasien dengan asites, edema, dan hipertensi berat, atau biasanya diberikan pada tekanan darahnya yang lebih dari 160 mmHg. Yang kedua yaitu diet rendah garam 2, diberikan antara 600 sampai 800 mg natrium. Jenis diet ini diperbolehkan menggunakan setengah sendok teh garam dapur pada proses pengolahan makanan yang diberikan pada pasien dengan asites, edema, dan hipertensi sedang, atau diberikan pada seseorang yang tekanan darahnya lebih dari 140 mmHg. Dan yang rendah garam 3 atau 1000 sampai 1200 mg natrium. Jenis diet ini diperbolehkan menggunakan 1 sendok teh garam dapur pada proses pengolahannya. Diberikan kepada pasien dengan asites, edema, dan hipertensi ringan atau lebih dari 120 mmHg pada tekanan darahnya. Selanjutnya yaitu bahan makanan yang dianjurkan pada penderita hipertensi. Terdapat beberapa bahan makanan yang dianjurkan pada penderita hipertensi. Yang pertama, sumber karbohidrat, yaitu seperti beras, kentang, singkong, terigu, tapioka, kue, gula, dan makanan yang diolah dari bahan makanan tersebut tanpa menggunakan garam dapur dan soda. Yang kedua yaitu sumber protein hewani, seperti daging dan ikan yang maksimal dikonsumsi 100 gram per hari, telur maksimal 1 butir per hari, dan juga semua kacang-kacangan yang diolah dan dimasak tanpa menggunakan garam dapur. Yang ketiga yaitu sayuran.
Semua sayuran segar dapat dikonsumsi kecuali sayuran yang diawetkan tanpa garam dapur dan natrium benzoat. Yang selanjutnya yaitu buah-buahan. Penderita hipertensi dapat mengonsumsi semua buah-buahan segar. Namun, kecuali tidak disarankan untuk buah yang diawet tanpa garam dapur dan natrium benzoat. Yang kelima yaitu lemak, seperti minyak goreng, margarin, dan mentega tanpa garam. Yang enam yaitu minuman, teh, dan kopi. Selanjutnya yaitu bahan makanan yang tidak dianjurkan. Bahan makanan yang tidak dianjurkan pada penderita hipertensi yaitu terdapat beberapa hal. Yang pertama, sumber karbohidrat seperti roti, biskuit, dan kue-kue yang dimasak dengan garam dapur dan baking powder soda. Yang kedua, sumber protein hewani, otak, ginjal, lidah, sardin, daging, ikan, susu, dan telur yang diawetkan menggunakan garam dapur seperti daging asap, ham, bacon, dendeng, keju, ikan asin, pisang kaleng, kornet, udang kering, dan telur asin, keju kacang tanah, dan semua kacang-kacang asam yang hasil olahannya dimasak dengan menggunakan garam dapur. Selanjutnya yaitu sayuran. Sayuran yang dimasak dan diawetkan dengan garam dapur, seperti sayuran dalam kaleng atau kemasan, sawi asin, asinan, dan acar. Yang keempat yaitu buah-buahan. Buah-buahan yang diawetkan dengan menggunakan garam dapur, seperti buah-buahan yang dikemas dalam bentuk kalengan atau yang diawetkan. Yang kelima yaitu lemak, yaitu margarin dan mentega biasa. Dan yang selanjutnya yaitu minuman. Minuman ringan tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi. Terima kasih. Semoga video edukasi ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian video edukasi ini. Stay safe and keep healthy. Terima kasih.